Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Ramadhani dengan NIM T 2019-7043. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang aljabar boolean dan juga dualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvinka Ainun Sabrina dengan NIM T 2019-7045 dari kelas MTK 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian aljabar boolean. Aljabar boolean sendiri berasal dari nama seseorang asal Inggris bernama George Boole. Dia adalah orang yang pertama kali mendefinisikan istilah itu sebagai bagian dari sistem logika pada pertengahan abad ke-19. Di sini pengertian aljabar boolean adalah suatu tipe data yang hanya mempunyai dua nilai, yaitu true atau false, yaitu benar atau salah. Dan di sini pada aljabar boolean nilai benar bisa diganti menjadi 1 dan nilai salah bisa diganti menjadi 0. Jadi pergantian suatu pernyataan benar atau salah bisa diganti menjadi angka 1 dan 0. Di sini disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, dan C adalah elemen B berlaku aksioma atau postulat Huntington yang ada beberapa, yaitu yang pertama identitas, yaitu A plus 0 itu jadi A dikali 0 jadi A. Sifat komutatif yaitu A plus B sama dengan B plus A kali B sama dengan B plus A. Jadi di sini sifat komutatif itu sifat berkebalikan yang tidak mengubah nilai atau tidak mengubah hasilnya. Yang ketiga yaitu sifat distributif, di mana A dikali B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Yang kedua, A plus B kali C sama dengan A plus B dikali A plus C. Jadi di sini sifatnya itu kayak penjabaran. Yaitu saya akan menjelaskan tentang dualitas, yaitu misalkan S adalah kesamaan atau identiti dalam aljabar boolean yang melibatkan operator plus kali 1 dan 0, maka persyaratan S dual disebut dual dari S diperoleh dengan cara mengganti dikali dengan plus, plus dengan kali, 0 dengan 1, dan 1 dengan 0. Dengan membiarkan operator komplement tetap apa adanya, maka kesamaan S dual juga benar. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu A dikali 1 dikali 0 plus A komplement sama dengan 0. Dualnya yaitu A plus 0 plus 1 dikali A komplement sama dengan 1. Pada contoh nomor 1, kita mengganti perkalian dengan penjumlahan, yaitu yang pertama A dikali 1 diubah menjadi A ditambah 0. 1 juga diganti dengan 0. Bisa dipahami sendiri, yaitu yang kedua yaitu A dikali A aksen plus B sama dengan A kali B, dualnya yaitu A plus A aksen B sama dengan A plus B. Di sini saya akan memberikan contoh soal, yaitu kita disuruh membuktikan yang pertama A sama dengan A aksen B sama dengan A plus B. Yang B, A dikali A aksen plus B sama dengan A kali B. Di situ sudah saya kasih penjabarannya. A yang pertama yaitu A plus A komplement B sama dengan A plus A komplement dikali A plus B. Itu merupakan sifat distributif. Kita bisa berkecil lagi. Di penjelasan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa A plus A komplement itu sama dengan 1. Jadi hasil dari A plus A komplement itu sama dengan 1 dikali A plus B sama dengan A plus B, yaitu merupakan sifat identitas.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum aljabar boolean. Banyak sekali hukum dalam aljabar boolean, namun di sini kami menyajikan secara umum yang sering digunakan. Beberapa dari hukum aljabar boolean sudah termasuk dalam definisi. Ada 11 hukum yang kami sajikan, diantaranya 1. Hukum identitas. A plus 0 sama dengan A kali 1 sama dengan A. Yang kedua, hukum idempoten. A plus A sama dengan A kali A sama dengan A. Yang ketiga, hukum komplement. A plus A aksen sama dengan 1, A kali A aksen sama dengan 0. Yang keempat, hukum dominasi. A kali 0 sama dengan 0, A plus 1 sama dengan 0. Yang kelima, hukum involusi. Dalam kurung A aksen, pangkat aksen sama dengan A. Yang keenam, hukum penyerapan. A plus A kali B sama dengan A kali dalam kurung A plus B sama dengan A. Yang ketujuh, hukum komutatif. A plus B sama dengan B plus A kali B sama dengan B kali A. Yang keempat, hukum asosiatif. A plus dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B plus C. A kali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B kali C. Yang kesembilan, hukum distributif. A plus dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A plus B kali dalam kurung A plus C. A kali dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A kali B plus A kali C. Hukum De Morgan. Dalam kurung A plus B aksen sama dengan A aksen kali B aksen. Dalam kurung A kali B aksen sama dengan A aksen plus B aksen. Yang terakhir, hukum 0 atau 1. 0 aksen sama dengan 1 aksen sama dengan 0. Antara hukum satu dengan lainnya saling berkaitan dan dapat digunakan untuk saling membuktikan. Misalnya saya akan membuktikan hukum idempoten, yaitu A plus A sama dengan A. Yang akan kita buktikan adalah ruas kiri. A plus A sama dengan A plus dalam kurung A kali 1 menggunakan hukum identitas. Kemudian dalam kurung A plus A dikali dalam kurung A plus A aksen menggunakan hukum komplement. Kemudian A plus A kali A aksen menggunakan hukum distributif. Kemudian A plus 0 menggunakan hukum komplement. Kemudian A menggunakan hukum identitas. Di sini kita menemukan hasil dari A plus A sama dengan A, terbukti bahwa hukum tersebut benar. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan tentang fungsi boolean. Fungsi boolean disebut juga fungsi biner, yaitu pemetaan dari B pangkat N ke B melalui ekspresi boolean. Kita tuliskan F B pangkat N ke B, yang dalam hal ini B pangkat N adalah himpunan yang beranggotakan pasangan turut ganda N di dalam daerah asal B. Fungsi boolean terbentuk dari gabungan variabel biner, yaitu 0 atau 1, dan operator OR atau AND. Fungsi boolean mempunyai makna bila bernilai 1. Nilai fungsi boolean tergantung dari nilai variabel dan operator penyusun. Cara paling cepat mencari nilai fungsi adalah dengan tabel kebenaran. Langsung saja pada contoh mencari nilai fungsi dengan menggunakan tabel kebenaran. Di sini saya mempunyai fungsi x, y, z sama dengan x, y, z aksen. Nah, peubah jumlah n-nya yaitu ada 3, maka caranya adalah menggunakan 2 pangkat n, yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8, berarti ada 8 baris tabel. Untuk peubah pertama yaitu x, isi 4 baris pertama pada kolom pertama dengan 0 dan 4 baris selanjutnya dengan 1 berturut-turut. Untuk peubah kedua yaitu y, isi 2 baris pertama pada kolom kedua dengan 0 dan 2 baris berikutnya dengan 1, 2 baris berikutnya dengan 0 lagi, dan 2 baris terakhir dengan 1. Untuk peubah ketiga yaitu z, isi kolom ketiga secara berselang-seling dengan 0 dan 1 mulai baris pertama sampai baris terakhir.
Karena yang kita cari adalah Z aksen, maka kebalikan dari Z, yaitu isi selang-seling dimulai dari 1 sampai ke bawah. Karena kita mempunyai fungsi X kali Y kali Z aksen, maka kita kalikan. Dan ternyata kita menemukan hasil yang berjumlah 1, yaitu X sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 0. Sehingga fungsi fx,y,z sama dengan x, y, z aksen sama dengan 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Mungkin hanya itu saja, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.